bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Ini pentingnya bahasa Indonesia buat anak muda Indonesia. Dulu tuh cinta terkenal dengan naik ojek, becek itu kan. Dan orang berpikir bahwa itu dimain-mainin gitu loh. Menurut aku, kalau orang mau bahasa Inggris, bahasa Indonesia terserah aja. Aku hanya sedikit bingung kepada anak-anak muda zaman sekarang yang mungkin latar belakangnya sepenuhnya Indonesia, tapi bahasa Indonesia nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kulsum. Saya dari program studi gizi. Saya akan menyampaikan sebuah monolog ilmiah populer dengan tema pentingnya bahasa Indonesia dalam dunia akademik. Nah, tema ini dipilih karena bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kegiatan akademik, mulai dari proses pembelajaran, diskusi ilmiah, hingga penulisan karya ilmiah. Namun, dalam praktiknya, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan akademik masih sering diabaikan. Oleh karena itu, melalui video ini saya akan membahas peran bahasa Indonesia, permasalahan yang terjadi, serta upaya untuk meningkatkan penggunaannya dalam dunia akademik. Di sini yang pertama adanya kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam dunia akademik. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Dalam dunia akademik, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar pendidikan, bahasa penelitian, serta bahasa komunikasi ilmiah. Seluruh kegiatan akademik seperti perkuliahan, seminar, diskusi kelas, penulisan makalah, laporan praktikum, skripsi, hingga tesis menggunakan bahasa Indonesia sebagai media utama. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi sehari-hari, melainkan juga bahasa Indonesia pengetahuan, bahasa ilmu pengetahuan, penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sangat diperlukan agar gagasan ilmiah dapat disampaikan secara jelas, logis, dan sistematis. Tanpa kemampuan berbahasa yang baik, ide yang sebenarnya berkualitas dapat kehilangan makna dan sulit dipahami oleh orang lain. Yang kedua, ada permasalahan penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan akademik. Meskipun memiliki peran yang sangat penting, penggunaan bahasa Indonesia di dunia akademik masih menghadapi berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan yang paling sering ditemukan adalah penggunaan bahasa tidak baku dalam situasi formal akademik. Nah, contohnya di sini masih banyak mahasiswa yang menggunakan bahasa sehari-hari, singkatan tidak resmi, atau mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing dalam presentasi dan diskusi kelas. Hal ini tentu tidak sesuai dengan kaidah bahasa akademik yang menuntut ketepatan dan kejelasan. Selain itu, kebiasaan menggunakan media sosial juga mempengaruhi
gaya berbahasa mahasiswa. Bahasa yang santai dan tidak struktur sering terbawa ke dalam tugas akademik, sehingga menurunkan kualitas komunikasi ilmiah. Di sini ada nomor 3, yaitu dampak penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah. Nah, penggunaan bahasa Indonesia yang tidak tepat dalam dunia akademik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Salah satunya adalah penurunan kredibilitas akademik mahasiswa sebagai penulis atau penyaji. Karya ilmiah dengan bahasa yang tidak baku dan tidak struktur sering dianggap kurang serius dan kurang ilmiah. Selain itu, penggunaan bahasa yang tidak jelas juga dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam menyampaikan informasi dan hasil penelitian. Nah, sebaliknya, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan membantu menyampaikan ide secara lebih meyakinkan, sistematis, dan mudah dipahami, sehingga meningkatkan kualitas akademik secara keseluruhan. Dan di sini yang keempat ada upaya peningkatan penggunaan bahasa Indonesia akademik. Nah, untuk meningkatkan kualitas penggunaan bahasa Indonesia di dunia akademik diperlukan kesadaran dan komitmen dari mahasiswa. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia baku dalam presentasi dan diskusi akademik. Mahasiswa juga perlu mempelajari kaidah, terus kebahasaan, serta seperti ejaan, tata kalimat, dan pemilihan kosakata ilmiah dan yang tepat. Nah, selain itu, pembacaan jurnal, buku teks, dan karya ilmiah berbahasa Indonesia dapat membantu meningkatkan kemampuan berbahasa akademik. Peran dosen juga sangat penting dalam memberikan arahan dan koreksi agar mahasiswa semakin terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan konteks akademik. Nah, sini dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam dunia akademik sebagai sarana komunikasi ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar mencerminkan sikap ilmiah, kedisiplinan, berpikir secara profesionalisme seorang mahasiswa. Nah, oleh karena itu, sudah seharusnya kita sebagai mahasiswa menjadi bahasa Indonesia bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai identitas akademik yang harus dijaga dan dikembangkan. Dengan menggunakan bahasa Indonesia secara tepat dalam kegiatan akademik, kita turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan ilmu pengetahuan di Indonesia. Demikian monolog yang dapat saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.